Ganja never kill the man. Udah terbiasa ngerokok, lu ngadepin stres, lu nggak ngerokok, akhirnya pembuluh darah lu pecah, lu sakit juga. Mendingan lu ngerokok. Ganja itu kan buatan alam. Yes. Buatan alam itu pasti Tuhan kalau membuat sesuatu, menciptakan sesuatu pasti ada gunanya. Bulu ketek lo ada gunanya. Lo ada nggak pernah dengar nggak sih lo orang overdosis ganja? Belum pernah. Kita bisa ke ganja pada satu umur 70 tahun kali ya. Hari ini kita mau bahas, ini menarik juga nih. Tahun 2020 PBB mengeluarkan konvensi tentang ganja. Bukan lagi obat-obat terlarang ya. Yang mana dari tahun 61 itu di konvensi PBB udah dinyatakan bahwa ganja adalah obat terlarang. Gua nggak setuju sih sebenarnya, tapi aturan di Indonesia kan bilang itu masih undang-undang masuk dalam undang-undang narkotika. Narkotika ya. Ya gua sebagai orang yang berkecimpung di bidang hukum, gue mengamini itulah. Tapi kalau kata Queen dalam lagunya Bohemian Rhapsody itu, ganja never kill the man. Ganja nggak akan membunuh ya. Setuju nggak? Nah, menurut lu gimana, Di? Sebagai orang yang pernah enggak, maksudnya gini dulu, mendalami tentang ya kan, iya, mempelajari tentang kanabis ini gimana nih? Kalau dari segi medis sih gue pernah berdiskus juga sih, sama kebetulan nyokap juga dokter kan, tentang bahaya ganja. Kalau dari segi medis sih gue nggak pernah dapat jawaban yang konkret sih bang, tentang bahaya ganja, dan di Indonesia pun setahu gue nggak ada. Tapi kalau dari medis ya setahu gue juga memang ada beberapa penelitian lah, banyak penelitian ya ganja udah banyak bermanfaat untuk medis. Untuk medis justru, iya. Tapi ilmiah dari medis justru kayak kalau di Indonesia belum ada sih setahu gue. Nah, kalau Bang Dava gimana nih? Kalau kan karena isunya kan sekarang kan sebenarnya isu legalisasi ganja udah dari 10 tahun terakhir ini, apalagi dimotori oleh Lingkar Ganja Nasional kan, LGN. Tentang apa? Itu LGN ada ya? Ada Lingkar Ganja. Ganja. Lover juga ya? LGN ya? Iya, LGN ya, Lingkar Ganja Nasional kan. Iya. Ada nama ini bang, kontaknya bang. Ya gue nggak ngomongin secara politikal ya, politik. Ya walaupun pada akhirnya mesti diomongin juga. Politik. Gitu. Tapi kalau di Indonesia gue udah apatis lah, karena kenapa, pasti isu itu udah bias dari isinya. Isu legalisasi ganja itu pasti akan jadi bahan gorengan yang paling garing. Yes. Ya. Karena gini, karena digoreng itu kan karena kita dari tahun 61 semenjak konvensi PBB itu keluar nyatakan ganja itu adalah barang haram. Ya. Jadi kan otomatis secara mindset orang-orang Indonesia itu ganja itu sampai sekarang udah haram. Ya. Sebenarnya kalau perdebatannya hanya di ranah medis, di ranah itu bermanfaat atau tidak, ya kan? Atau misalnya dengan adanya penelitian-penelitian ilmiah yang menyatakan ganja itu bermanfaat, atau diargumentasikan lagi dengan penelitian-penelitian yang bisa menyatakan bahwa ganja itu berbahaya gitu ya. Itu mungkin perdebatan itu akan menghasilkan satu solusi yang pada akhirnya akan lebih enak lah ya untuk mencari solusinya ya. Diaminin orang, misalnya kalau ternyata memang argumentasi yang bilang ganja itu berbahaya lebih banyak, itu pasti akan sama kayak kampanye rokok, pasti akan diamini orang juga gitu. Kan kalau kita bisa bilang sebetulnya sama aja kayak tadi si Madin, ibunya kan dokter gitu. Kalau kita baca semua literatur, semua penyakit, jawabannya jangan merokok. Gitu. Betul. Sebenarnya kan semua penyakit multi sebab. Makannya nggak benar, tidurnya nggak benar. Cuma kan yang paling gampang disalin rokok sebenarnya. Iya. Dan memang itu ada pembuktian medisnya. Tapi pertanyaannya kenapa kalau rokok diperbolehkan? Apakah ada pertimbangan medis yang bilang bahwa memang ganja berbahaya, sama-sama berbahaya dengan rokok, tapi kenapa itu tidak diperbolehkan? Nah, kalau perdebatannya masih sejauh itu pasti akan jadi sesuatu yang seru lah. Iya. Sampai nanti akhirnya si parlemen, si lawmaker itu membuat satu hukum yang melegalkan atau memang tetap mengharamkan ganja. Cuma kan yang sulit itu gini, di Indonesia yang
tercinta ini kan sebenarnya pada akhirnya semua perdebatan itu masuk ke politis nanti akhirnya politik, menggunakan agama. Kalau kita udah ngomong agama udah susah. Iya. Tapi kita sebenarnya ASEAN khususnya ya, negara-negara ASEAN kan Thailand udah mulai ini untuk legalisasi ganja khusus untuk kesehatan dan penelitian ya. Malaysia juga sekarang udah mulai jalan untuk penelitian. Sebenarnya kalau ya itu tadi, kalau kita cuma melihatnya dari sisi medis jauh lebih enak untuk memperdebatkannya. Tinggal diadu aja hasil riset dari sini, penelitiannya kan. Tapi karena di Indonesia ini faktor budaya, politik, agama sangat kental dalam suatu keputusan, ya itu yang agak susah mungkin. Dan ada satu lagi faktor yang paling besar sebetulnya menurut gua, ini gua nggak menuduh ya, cuma yang paling masuk logika gua, dan memang ini banyak dicurigai dan diduga. Baru laporin Leo gini, diduga, ini bukan fitnah, tapi sebenarnya faktor penggerak dan faktor barrier paling kuat di dunia ini untuk mencegah janda itu menjadi legal adalah industri farmasi. Nah ini juga sebenarnya sejarah tahun 61 sebelum konvensi PBB. Ini kalau kita kembali sejarahnya kan, memang keluarnya itu kalau dari beberapa sejarah yang memotori adalah perusahaan farmasi. Oknum-oknum perusahaan farmasi besar lah yang mengatakan ganja dikategorikan ganja. Ya. Sebenarnya obat-obat kimia farmasi itu lebih berbahaya loh. Lebih banyak juga penelitian yang menyebabkan kematian juga sebenarnya secara perlahan ya. Gue punya penjelasan yang mungkin sederhana. Kenapa rokok dilegalkan? Karena pada saat orang rokok, orang sakit, kemudian orang minum obat. Perputarannya di situ aja. Pertanyaan gue, yang paling masuk logika gue, kenapa ganja selalu dijegal terus untuk menjadi legal? Karena pada saat orang mengganja itu mungkin menjadi sehat sehingga tidak memerlukan obat. Kan aneh, sama-sama merusak, katanya sama-sama merusak. Walaupun gue ngerasa ngerokok nggak merusak. Lo kalau udah terbiasa ngerokok, lo ngadepin stres, lo nggak ngerokok, akhirnya pembuluh darah lo pecah, lo sakit juga. Mendingan ngerokok, tensi lo turun. Dan ganja juga katanya bisa jadi ini bang, medis juga kan? Ini bisa jadi saingan dari farmasi-farmasi besar itu justru malah. Iya justru jadi kompetitor. Tapi sekarang ada beberapa farmasi yang udah melirik ganja. Sampai farmasi itu melirik ganja sebagai produknya dia mungkin bisa jadi legal. Menurut gua mungkin bisa jadi legal. Karena yang tadi ada uang juga di situ. Tadi itu kalau misalnya merokok itu kan gimana kecanduannya orang, itu udah industri rokok. Gimana mau bisa dilarang? Industri rokok itu bisa menghidupi berbagai macam orang. Tapi dan rokok itu membuat orang sakit, dan pada saat orang sakit orang beli obat, gitu kan. Nah sekarang kan ada pembuktian sebenarnya kalau misalnya kita bisa melihat dari pembuktian itu, orang ngisep ganja atau pakai produk ganja dan produk-produk yang terkait dengan ganja lainnya kemudian menyembuhkan dia, kan nggak mesti beli obat. Ya dilarang. Sesal gampang itu. Dan kayaknya juga kalau ganja bukan obat doang sih, Mas. Soalnya obat itu ganja itu kan bisa buat kosmetik, seratnya itu bisa jadi kertas, baju, bisa jadi alat bahan baku, baju pakaian Jadi bukan cuma farmasi sih yang bakal menentang sih. Iya sebenarnya logikanya gampang kok. Sebenarnya kalau ngomong ganja itu kan buatan alam. Buatan alam itu pasti Tuhan kalau membuat sesuatu, menciptakan sesuatu pasti ada gunanya. Bulu ketek lo ada gunanya. Tergantung kita pakainya. Atau bau atau enggak aja. Sebenarnya kalau mau ngelihat jauh kan kita lihat negara maju aja kayak UK sama Amerika itu kan udah, walaupun Amerika sebagian negara bagiannya udah hampir melegalisasi ganja. Kita lihat dari ngikutin dari mereka aja. Pasti penelitian mereka waktu negara melegalisasi ganja di negaranya pasti penelitiannya udah panjang. Dia udah tahu manfaatnya. Atau mungkin ya bisa diduga industri farmasi akhirnya menciptakan COVID supaya nanti membebaskan ganja. Jadi pasar ganja udahlah, kasihlah. Katanya memang ada penelitiannya kan? Gue bisa menyembuhkan COVID juga, tapi gue nggak tahu ya. Gue pakai pasar COVID aja deh. Lumayan vaksin orang. Maksudnya kan satu ini kan dibanding ini. Ya, gue ngerasanya justru kalau dari sisi gue ya, gue sih belum pernah ngisep ganja sama sekali. Salah. Lu juga nggak pernah kan pasti. Menurut gue ganja itu jauh lebih aman dibanding kita mengkonsumsi produk narkoba
lainnya. Kayak opium. Ya opium, terus kokain. Dan itu kan jelas-jelas merusak lah, apalagi teman-teman gue banyak yang mati. Sebenarnya dipakai juga untuk kesehatan di Indonesia. Iya. Orang untuk nge-bius kan pakai itu. Lo ada nggak pernah dengar nggak sih lo orang overdosis ganja? Belum pernah. Iya. Nggak ada deh kan. Iya. Nah ini juga yang salah satu di kampanye kan. Sebenarnya nggak ada overdosis ganja. Overdosisnya paling lapar kan. Lapar ngantuk. Kalau tahu banget sih. Cerita orang gitu. Ya justru kan memang sebenarnya ini kembali lagi ke sebelum konvensi PBB, salah satu penentang ganja untuk sebagai apa? Ganja itu sebagai narkotika berbahaya, justru Meksiko menentang karena penelitian mereka ganja itu tidak meningkatkan kejahatan. Iya. Beda sama opium sama ini ya. Iya. Bisa meningkatkan kejahatan. Jadi kalau yang berbahaya itu adalah yang merusak ketertiban umum. Iya, nanti bakal merusak ketertiban umum kan. Sama kayak di Belanda nggak sih, Mbak? Belanda kan juga kayaknya tingkat kriminalitasnya juga rendah. Nggak terlalu tinggi kan. Tapi kalau di Belanda kan sepengetahuan gua sih memang nggak semuanya di tempat-tempat tertentu. Tempat-tempat tertentu kalau ganja gitu. Ya jadi memang mungkin juga ganja itu untuk Belanda bisa jadi satu solusi. Misalnya gini, mungkin ada orang-orang pengangguran yang lain dibanding dia ini ganjanya murah gitu, ya udah lu cukup makan sama beli ganja, lu nggak ngerampok lagi di tempat-tempat ngopi kan, sambil ngopi ngerampok lagi, lu happy. Sama kayak di Jepang juga kan, industri porno itu kan diciptakan untuk mengurangi ratingnya bunuh diri. Jadi orang sebelum mau stress release stress release. Jadi orang sebelum mau bunuh diri, gue nonton bokep kan. Jadi relax deh. Relax. Oke, yang penting relax. Bukan Rolex ya? Bukan Rolex. Kalau Rolex itu depan gua. Tapi lebih mahal relax dibanding Rolex. Rolex bisa dibeli, relax. Kalau itu ada harganya ya. Tapi kalau di Indonesia, menurut lo udah siap belum sih Bang masyarakatnya kalau misalnya tiba-tiba minggu depan nih ganja legal nih? Kalau menurut gue sih belum sih. Untuk saat ini belum kayaknya. Masyarakatnya sendiri maksudnya? Oh, masyarakatnya sendiri sebenarnya udah siap. Cuma sekarang permasalahannya jangan sampai isu itu akhirnya jadi digunakan oleh penguasa atau orang yang mau berkuasa gitu. Gue selalu berpikir kan pemerintah kita baik. Oposisinya ya enggak. Oposisi soalnya. Tinggal keberanian pemerintah aja. Berani nggak ngikut apa? Maksudnya masyarakatnya tuh mesti dilegalkan. Orang kan berarti bisa bebas make gitu. Oh, kalau itu gue nggak setuju kalau bebas make. Tapi kalau gue setujunya ganja itu untuk kesehatan dan penelitian, itu aja. Justru kalau dilegalkan, Aceh itu bisa berpotensi menghasilkan devisa juga kan, untuk menanam, untuk menciptakan lapangan pekerjaan juga. Negara-negara provinsi-provinsi penghasil ganja yang dari dulunya negatif bisa menjadi positif kan. Iya. Gue soalnya pernah dengar temen gue yang ke Belanda gitu ya, dia bilang kalau barang yang lo ngisep ganja di Belanda sama ngisep barangnya Aceh mah kualitasnya jauh bagus. Jauh di Aceh katanya. Tapi kalau dari segi politik, gue pernah dengar juga, pernah discuss juga, katanya kalau misalnya ganja ini legal, Aceh itu ada kemungkinan dia melepaskan diri sih itu. Soalnya dia bisa apa namanya punya pemasukan yang besar dari situ. Ya itu kan sebenarnya konspirasi teorinya pada akhirnya Aceh diterapkan hukum Islam kan. Jadi perdebatan itu mau nggak mau juga nggak bisa, perdebatan itu udah nggak bisa bergerak lagi. Ya kan kalau misalnya lu udah ngomongin hukum Tuhan, yang ya balik lagi lah, semua agama itu digunakan oleh politik kok dari zamannya dulu Louis XVI, dari zamannya Romawi sama Persia. Iya kan, kalau misalnya rakyat udah nggak nurut, akhirnya gereja. Bahkan sampai sekarang kalau misalnya di Inggris kalau ada ratu ada acara apa semuanya pendeta, pastor. Artinya kan kalau omongan orang nggak didengar, orang itu minta tolong utusan Tuhan. Gitu. Petinggi. Iya, tinggi. Jadi menurut gua kalau gua tadi kembali lagi ke yang tadi, perdebatannya sebenarnya kita balik lagi ke medis, ke baik atau tidaknya. Ya kan balik lagi, alkohol juga dibilang alkohol itu merusak, membunuh. Kayak bir katanya, kan bir aja dipermasalahin tuh, Pemda DKI punya bir lah, apalah. Padahal sebenarnya kalau dilihat populasi 65 tahun ke atas, negara dengan populasi orang 65 tahun ke atas itu Jerman. Jerman itu siapa yang nggak minum bir? Dan Jerman itu negara justru nggak mempengaruhi kan? Negara paling produktif loh. Iya, paling Jerman. Iya. Jadi itu dia. Kalau misalnya di sini masyarakatnya
sebenarnya kondisi siap aja. Masyarakat itu kan tinggal ngikut. Sebenarnya gini, kalau menurut gua sih masyarakat mengirain kalau legalisasi ganja tuh isunya nanti semua orang bisa ganjanya sebebas-bebasnya. Bisa di mana aja ngeganja. Wah, repot sih kayak gitu. Itu yang repot. Di Belanda juga kayak gitu. Amerika juga kayak gitu kan. Di Belanda kayak gitu kan. Apa? Di Belanda di mana-mana bisa ngeganja. Enggak, tapi kan ada zona-zonanya gitu. Begitu lu keluar lu ditangkap. Oh iya. Gitu. Terus kalau lu beli melebihi apa yang umpamanya masyarakat boleh beli, tapi kan ada batas-batasnya. Tapi menurut lu yakin nggak ganja bakal dilegalisasi ke depan? Enggak. Apa? Enggak di Indonesia. Kalau gua optimis sih, Bang. Sama, kalau gua optimis, tapi tinggal nunggu waktu aja. Ini Thailand udah, Malaysia udah, nanti semua negara ASEAN udah, kan dia mendapatkan keuntungan dari situ. Pasti. Nah, bisa dilihat dari situ juga. Ya tinggal pemerintah tinggal meredam orang yang suka begini-begini ya. Gini-gini, pecut. Tapi kalau gua setuju optimis untuk kesehatan dan penelitian. Kesehatan sih, ya jangka panjangnya kayak bakal ada lah orang yang memperjuangkan. Tapi walaupun kita optimis sekarang, selagi undang-undang tahun 2009 yang masih ada ya, lo pasti masih mendengar orang ngisep ganja ditangkap, itu aja. Iya. Ya mungkin nanti kita umur 70-60 udah legal. Jadi kita mungkin bisa legal pada saat kita bisa ngeganja pada saat umur 70 tahun kali ya. Enggak, karena ini mungkin enggak ini ya, ini mungkin enggak terlalu nyambung ya, tapi kan pemerintah ini juga udah mulai menderadikalisasi. Ya. Kalau program deradikalisasinya pemerintah berhasil, artinya semua argumentasi politik, semua debat-debat politik, semua perseteruan politik itu pada akhirnya balik lagi ke ranah politik. Betul. Bukan di ranah agama. Gitu. Kalau udah nggak melalui ranah agama, gue optimis. Tapi kalau masih ada ranah agama masih di bawah-bawah, gue. Jadi penyelesaiannya melalui jalur politik ya? Iya, jalur politik tapi tidak boleh melibatkan agama. Tapi kayak susah Bang di Indonesia, Bang. Susah. Politik pasti nyampurnya sama agama juga. Betul, tapi kan ingat nggak waktu dulu Orde Baru? Udah ada DITII dimusnahkan dan lain-lain, pada akhirnya agama itu diporsikan sesuai dengan porsinya aja, pesantren dan lain-lain, nggak ikut politik. Pas dia mulai bergeser ke sini, di dunia juga udah mulai menggunakan kampanye-kampanye agama, kan baru Indonesia ikut lagi. Nah makanya gue tadi bilang, kalau deradikalisasinya pemerintah berhasil, mungkin di legalisasi ganja itu disahkan lah ya. Disahkan. Ya kan kayak sekarang. Ya sekarang WHO juga udah, ini kan ngeluarin kan, PBB juga udah mengeluarkan itu apa? Mencabut konvensi tahun 61-nya. Ya kan jangan kan gini kayak misalnya ada babi, ada minuman keras, ada pelacuran gitu kan. Itu kan sebenarnya tergantung orang-orang yang mau aja. Kalau memang orang yang memiliki iman yang kuat, memiliki agama yang kuat, dia nggak akan begitu ya. Sebenarnya balik lagi, orang itu memilih di zaman peradaban sekarang itu, orang memilih aja apa yang dia mau. Kalau memang dia nggak boleh agamanya, dia nggak usah ngelakuin, nggak usah ngurusin orang yang makan babi, nggak usah ngurusin orang yang minum minuman keras, nggak usah ngurus orang yang ngeganja gitu. Sama kayak warteg ditutup kain, Bang. Iya, sama kayak sekarang gue dengar di Banjarmasin ada satgas yang memastikan semua orang puasa. Orang aturan agama aja nggak mewajibkan semua orang puasa. Iya. Itu udah mencampurin urusan pribadi orang kan. Udah susah juga dicampurin. Jadi tetap optimis ya sama dia? Optimis. Kalau lo? Gua optimis sepanjang deradikalisasi bisa jalan. Oke, menarik juga ya hari ini, jadi nggak kerasa juga kita ngomong. Nanti next kita ngomongin lain apa kelanjutannya tentang apa tadi, kanabis ya? Kanabis. Lalu keren. Nah pasti yang gue yakin adalah ganja never kill the man. Oke, thank you Bang Damba. Terima kasih Bang Ari, Bang Mahdi. Sebelum tutup jangan lupa di komen, di like, subscribe, dan dibagi-bagiin, di share, dan diklik loncengnya, Nah itu satu lagi yang penting, itu loncengnya itu. Jangan ketinggalan berita-berita kita. Oke. See you.